Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Din Channel yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Apa yang dikatakan Rasulullah tentang Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang dewasa pertama yang masuk Islam, tetapi bukan itu saja, Rasulullah juga memujinya karena cara penerimaan ajakan Rasulullah untuk memeluk Islam. Tentang hal ini beliau bersabda, "Tiada pernah aku mengajak seseorang masuk Islam, tanpa ada hambatan, tanpa mengemukakan pandangan dan alasan kecuali Abu Bakar. Ketika aku menyampaikan ajakan tersebut, dia langsung menerimanya tanpa ragu sedikitpun." Abu Bakar juga sahabat Rasulullah jauh sebelum beliau mendakwahkan Islam. Selisih usianya yang hanya bertaut 2 tahun lebih muda, dan kemuliaan budi pekerti Abu Bakar dibandingkan orang-orang Makkah saat itu, membuatnya dekat dan akrab dengan Rasulullah. Bahkan Abu Bakar menjadikan sosok Nabi Muhammad sebagai cerminan dan teladan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Tak heran begitu memeluk Islam, keimanan dan keteguhannya dalam menjaga agamanya tak diragukan lagi, bahkan Rasulullah sendiri pun memujinya. Beliau bersabda tentang dirinya, jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat, akan lebih berat keimanan Abu Bakar. Hari Iman Baihaqi, dalam As-Shib. Masih banyak lagi pujian Nabi terhadap Abu Bakar, misalnya, pemimpin jamaah di surga, semua pintu surga akan memanggilnya untuk memasukinya, orang pertama yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad, dan lain-lain. Kegigihan Abu Bakar dalam menjalankan dan mendakwahkan agamanya. Abu Bakar adalah salah seorang yang sangat dihormati di kalangan orang-orang Makkah, selain karena kemuliaan budi pekertinya, kejujuran, kecerdasan, kecakapan, berkemauan keras, pemberani dan dermawan, dia juga berasal dari keturunan yang mulia dari bangsa Quraisy. Nasab kedua orang tuanya bertemu dengan nasab Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab, kakeknya. Namun demikian, pilihannya untuk masuk agama Islam membuat orang-orang Makkah mengabaikan kedudukan dan kemuliaannya tersebut. Tidak mudah bagi Abu Bakar untuk menjalankan ibadah sebagaimana sahabat-sahabat yang mula-mula memeluk Islam, gangguan dan siksaan juga dialaminya. Ketika penganiayaan dan tekanan semakin dahsyat, dia meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Habsyi, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Ketika perjalanannya sampai pada tempat bernama Barkulimat, Abu Bakar bertemu dengan Ibnu Adakna, pemimpin suku setempat. Ketika ditanya tentang perjalanannya tersebut, Abu Bakar menjawab, "Aku dipaksa keluar dari Makkah oleh kaumku, dan aku ingin merantau di muka bumi sehingga aku dapat beribadah kepada Robku." Mendengar jawaban itu, Ibnu Adakna berkata, "Orang seperti engkau hai Abu Bakar, tidak boleh keluar atau dikeluarkan. Engkau selalu menolong orang yang miskin, suka bersilaturahmi, membantu orang yang sengsara dan lemah, dan menghormati tamu. Aku bersedia menjadi pelindungmu. Kembalilah ke Makkah, dan sembahlah Tuhanmu di negerimu." Budaya, pelindung melindungi, adalah budaya yang sangat dihormati di kalangan suku-suku Arab. Begitu seorang yang punya pengaruh menyatakan diri sebagai pelindung bagi seseorang, maka harta, darah dan kehormatan orang tersebut aman dari gangguan dan siksaan orang-orang sekitarnya. Budaya ini pula yang membantu Nabi Muhammad mendakwahkan Islam di tengah penolakan dan permusuhan kaum kafir Quraisy Makkah karena Abu Talib menyatakan diri sebagai pelindung Rasulullah. Begitu Abu Talib meninggal, Rasulullah mengalami siksaan dan penghinaan yang tak kalah hebatnya dengan sahabat-sahabat beliau yang lain. Abu Bakar kembali ke Makkah dan Ibnu Adakna mengumumkan perlindungan yang diberikannya pada Abu Bakar. Dia melarang siapapun untuk mengganggu Abu Bakar. Orang-orang kafir Quraisy tak berkutik, tetapi mereka mengajukan syarat agar Abu Bakar tidak bersuara keras dalam beribadah, karena khawatir kaum wanita dan anak-anak mereka akan terganggu. Ibnu Adakna dan Abu Bakar menerima persyaratan itu. Abu Bakar mendirikan musala di depan rumahnya, dia salat dan membaca Quran di sana. Setiap kali selesai membaca Quran, dia selalu menangis. Hal ini membuat wanita dan anak-anak orang kafir Quraisy jadi tertarik dan mulai terpengaruh dengan apa yang dilakukan Abu Bakar. Kaum kafir Quraisy pun jadi khawatir dan mengadukan ini pada Ibnu Adakna. Ibnu Adakna pun mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Engkau telah mengetahui perjanjian dengan orang-orang Quraisy, hendaklah engkau menepati perjanjian itu, atau engkau kembalikan perlindunganku." Dengan jawaban yang menunjukkan keteguhan imannya, Abu Bakar pun menjawab, "Aku kembalikan janji perlindunganmu, dan aku rida dengan perlindungan Allah Ta'ala." Mulailah Abu Bakar mengalami tekanan dan siksaan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana sebelumnya.
Setelah memeluk Islam, Abu Bakar mengurangi aktivitas perdagangan yang sebenarnya cukup sukses, dan mengabdikan waktu, tenaga dan hartanya untuk agama yang diyakini kebenarannya itu. Tercatat beberapa sahabat utama menjadi Muslim karena ajakan Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Mereka ini adalah sebagian dari 10 orang sahabat yang dijamin akan masuk surga sebagaimana diberitakan Nabi Muhammad pada Aisyah. Selain itu, Utsman bin Maz'un, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arkam bin Abil Arkam juga mengikuti ajakan Abu Bakar untuk masuk Islam pada periode awal. Abu Bakar juga mengorbankan hartanya untuk menebus dan membebaskan budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena memeluk agama Islam, di antaranya adalah Bilal bin Rabah dan ibunya, Amr bin Farihah, ibu dari Jubaish, budak wanita dari Bani Muamil dan Hamamah, Zanirah, budak Umar bin Khattab, dan lain-lain. Sikap Abu Bakar atas perjanjian Hudaibiyah dikukuhkannya perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad dan orang-orang Quraisy, meninggalkan banyak kegelisahan pada umat Islam, bahkan pada sahabat selevel Umar bin Khattab, karena secara sepintas perjanjian Hudaibiyah itu cenderung menguntungkan orang-orang Quraisy dan merugikan umat Islam. Hanya Abu Bakar yang yakin 100% atas keputusan Rasulullah, bahkan ia memberikan jawaban yang sama persis dengan Nabi Muhammad, ketika Umar yang kritis sempat mempertanyakan keputusan Rasulullah menerima perjanjian ini. Abu Bakar memberikan nasihat pada Umar bin Khattab karena sikapnya tersebut, "Patuhlah engkau pada perintah dan larangan Rasulullah sampai engkau meninggal dunia, demi Allah, beliau berada di atas kebenaran." Sikap Abu Bakar ini sama persis dengan sikapnya, ketika Rasulullah memberitakan peristiwa Isra dan Miraj yang menggemparkan itu kepada masyarakat Quraisy, sikap yakin sepenuhnya atas benarnya perkataan dan sikap serta keputusan Nabi Muhammad, tanpa setitik pun ada kesangsian. Karena sikapnya pada peristiwa Isra, Miraj ini Abu Bakar digelari Nabi Muhammad, Siddiq.